Assalamualaikum berambangku. Oh ya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Bagaimana kabarnya dulur ya? Semoga saat ini dulur dengan keadaan kabar baik, kabar sehat. Sehat orangnya juga sehat tanamannya dulur ya, seperti ini. Oh ya dulur, ini waktunya atau jadwalnya pengobatan dulur ya. Pengobatan ini di lokasi 2 dulur ya. Berumur 3 15 yo. 15 hari setelah tanam dulur. Alhamdulillah dulur ya. Di usia 15 hari ini tadi saya coba cek dulur ya. Sebelum penyepraian ini, sebelum pengobatan, kita cek dulu dulur. Ada kendala apa? Dan ini cuma ada kendala yaitu dulur biasa ulat dulur ya. Karena ulat ini yo kalau ndak nandur berambang yo ndak ada ulatnya berambang dulur. Kalau nandur berambang pasti ada ulatnya berambang, tapi asal ndak terlalu parah dulur. Makanya untuk dulur-dulur itu saya selalu menyarankan, mengingatkan agar pemakaian insektisida, fungisida dimaksimalkan. Oh ya dulur, ini yang kelihatan akarnya bisa ditembok dulur ya. Ditembok tipis-tipis, ndak usah tebel-tebel dulur. Soalnya kemarin kan habis hujan angin yang sangat lebat dulur, sangat ekstrim. Ini kondisi tanaman saya dulur. Ini jadwal ngobat. Ini juga apa ya dulur, yang lokasi 1 kemarin itu sama bibitnya dulur. Ini tajuk, ini juga tajuk dulur. Tapi alhamdulillah dulur ya, yang ini karena lokasinya ini di lokasi sawah dulur ya, di sawah lorokan namanya kalau di sini dulur. Jadi airnya ini tidak ada masalah dulur. Mau kita lep sampai banyak sampai warak ya tidak ada kendala dulur untuk airnya. Jadi ini tidak perlu lah dulur, kalau airnya ini harus dikontrol dulur. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi airnya, agar tanaman kita ini tidak bacekan dulu, tidak masem. Tanah ini uap dari pupuknya tidak masem dulu. Nah seperti ini dulu ya, airnya ini harus di bawah 30 cm dari permukaan gulutan dulu. Yang penting akar ini tidak sampai kerendam air dulu ya, akarnya tidak sampai kerendam air. Ya dulur, ini nanti pengobatannya, obatnya apa saja, raciane berapa, dosisnya berapa, karena ini kan masih kecil dulur. Jadi ya kita harus bener-bener kasih apa namanya dulur, kasih perawatan yang bagus dulur, yang ekstra. Dari penyapraian, pemupukan itu sudah saya bahas dulur, berkali-kali sudah saya bahas. Insya Allah tanaman kita ini kalau kebutuhannya tercukupi dulur ya, insya Allah pertumbuhannya ini tidak ada masalah dulur. Pertumbuhannya tidak ada masalah. Yang penting kebutuhan tanaman kita ini kita cukupi dulur. Ya ibaratnya wong dulur, wong iki nek kebutuhane cukup ya wis ora kudu piye-piye.
wis ora kudu aneh-aneh, tidak perlu pakai ini pakai itu, tidak perlu dulur. Yang penting kita rawat dengan tulus, dengan ikhlas, ya itu dulur kuncinya. Nah seperti ini dulur ya, ini ada telurnya yang baru netas dulur, tapi ya, alhamdulillah tidak banyak dulur. Jadi tetap kita harus obat dulur, kalau tidak diobat nanti ya malah daun kita ini bisa-bisa rusak dulur. Jadi pertumbuhannya bisa terhambat kalau tidak ada daunnya itu. Tingginya sudah 1 kilan lebih ya dulur, 20 sampai 25 cm ini tingginya daunnya di umur 15 hari dulur. Nah ini saya cek lagi, saya kelilingi. Alhamdulillah tanaman saya ini masih dikategorikan ora ono piye-piye dulur, ndak ada apa-apa, cuma ada kendala sedikit yaitu ulat dulur. Insya Allah dengan pemakaian insektisida, fungisida yang nanti saya coba racik, saya perlihatkan. Makanya untuk dulur-dulur ini kalau nonton ini sampai habis dulu, jadi biar paham omongan saya ini, biar dulur-dulur ini paham apa saja kendalanya. Jadi kalau ndak sampai habis nontonnya ya dulur-dulur nanti banyak bertanya di kolom komentar atau di WA saya. Iya pertanyaannya ya itu aja dulur, sama ya pucuk kuning lah, ya ulat lah, ya set atau gerandong lah, ya jamur, buler, trotol, sama pertanyaannya dulur. Tapi kan saya sudah bahas dulur, saya sudah bahas di video-video sebelum-sebelumnya. Setiap saya membuat video itu saya bahas dulur. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dulur ya. Jika memang bermanfaat dulur, monggo di share ke teman-teman dulur-dulur semua, biar kita sama-sama belajar dulu, kita sama-sama tahu tentang tanaman budidaya bawang merah. Itu dulur ya. Jadi kesimpulannya itu dulur, karena tanam bawang merah itu modalnya tidak sedikit dulur. Apalagi pupuk sekarang naik, obat sekarang naik. Alhamdulillah untuk bibit ini dulu ya, bibit ini ya bisa terjangkau lah harganya, dikatakan bisa terjangkau untuk bibitnya. Kalau semua serba mahal dulu, petani ini kalau harga murah mau dapat apa dulu? Walaupun harga murah tapi hasilnya malah tidak jadi maksimal, yo kita rugi dulur. Makanya untuk dulur-dulur ini kalau ngerawat ini harus bener-bener. Nah kita nanti coba lihat obatnya apa saja dulur ya. Nah ini dulur obatnya, ada antrakol dulur, biasa di usia muda ya. Antrakol ini atik dulur, bahan aktif abamectin. Nah kelihatan dulur ya. Ini marsal dulur buat ngabut. Nativo ini fungisida dan juga ada JPT yang dulur. Buat anakan bagus ini dulur. Lagi ini obat ulatnya dulur, Preza. Obat ulat sistemik kerjanya dulur ya. Ini fungisida ditin dulur. Bahan aktif mankoseb dan remazol. Seperti biasa dulur, obat-obatnya ini seperti biasa. Nanti ada yang ditambahin dosis, ada yang dikurangi dosis. Itu tergantung pertumbuhan tanaman, tergantung umur tanaman kita dulur ya. Ini yang selalu membantu saya dulur buat nyoting dulur ya, yang selalu membantu saya buat nyoting standby. Oke dulur ya, nanti kita coba lihat racikannya ada apa, dosisnya apa, berapa gitu dulur ya. Nah ini keadaannya dulur ya. Oke langsung saja dulur kita racik karena ini waktunya sudah agak siangan dulur. Pertama tetap dulur ya, abamectin yaitu atik, karena formulasinya kental dulur.
ini harus di di pengecaman pertama, peracian pertama kita kasih 20 mili dulur untuk jaga-jaga, karena umurnya sudah 15 hari ini tidak masalah dulur, 20 mili saja, 20 mili dulur ya. Insya Allah untuk set atau gerandong dulur bisa kita kendalikan dulu dengan bahan aktif Agamectin ini dulu. Yang penting kita rutin dulu ya, rutin penyepraian, pemakaian, kita aduk dulu. Ini formulasi formulasi kental dulu ya. Ini harus pertama benar-benar diaduk sampai benar-benar rata, dan kedua formulasi yang susu dulu, yaitu Preza dulur ya. Preza ini formulasinya susu dulur, juga kental juga. Ini obat ulat dulur ya, masih kecil-kecil ini, insya Allah bagus dulur. Preza ini kerjanya kontak lambung sistemik dulur, jadi mau yang di dalam ya mau yang di luar. Nanti kalau sudah mampu obat ini dulur, makan obat ini, insya Allah mati dulur, sembuh jadinya. Nanti tanaman kita ini bisa terlindungi dulu, karena kerjanya sistemik. Selanjutnya dulur ya, kita aduk lagi. Ini karena dulur, anginnya ini sangat kencang, jadi terpaksa ini videonya saya edit di luar syuting dulur. Lanjutnya Nativo dulur, ini tetap ini panggah pakai Nativo. Ini di umur muda dulur ya, Nativo ini selalu saya pakai. Nanti kalau anak-anaknya sudah bagus dulur, kita spray saja dulur, kita spray tergantung ini dulur ya, pertumbuhan tanaman. Ini Nativo fungisida dulur, dan juga ada JPT-nya. Kasih 1 sendok saja dulur, 1 sendok ya dulur ya. Ini kebetulan sisa dari lokasi 1 dulur, habis, dan kemungkinan nanti belanja lagi dulur ya, obat-obatnya sudah habis ya. Masih ada yang baru juga dulur, karena saya ini tanam 2 lokasi. Yang 1 lokasi ini umurnya sudah 35, yang ini baru 15, berarti beda 20 hari dulu, 20 hari bedanya, karena ini mau kejar tayang susah dulur tanahnya kemarin. Oke, selanjutnya dulur ya, Antrakol dulur, ini baru ini dulur, ini baru saya beli kemarin dulur ya. Tidak belilah dulur, utang dulur, karena bakul obat sini itu sangat baik-baik dulur. Kalau kita ngomong utang ini dikasih dulur. Kalau untuk saya dulur ya tidak tahu, kalau di tempat-tempat dulur sana, alhamdulillah masih dipercaya bakul obat dulur. Ini Antrakol kita kasih 1, 2, 3, lihat kondisi, 4, 5 kayaknya sudah cukup dulur. Ini ada zincnya dulur ya, jadi ada nutrisi zincnya. Insya Allah daun kita ini makin tembem dulur, makin gemuk daunnya, beda sama jenis Sarmo atau Bauji dulur ya. Daunnya kalau kecil itu memang sudah gemuk, kalau Thailand enggak dulur, daunnya kecil-kecil tapi anaknya banyak dulur. 5 sendok makan di umur muda. Nanti kalau di umur 20 atau 30, biasanya kalau umur 30 saya stop dulur. Selanjutnya dulur ya, Titan atau Ditin dulur, ini bahan aktif Mancozeb
di umur muda ini kita kasih minim saja dulur ya, minim saja kita kasih 2 sendok makan dulur. 1 ini juga habis dulur obatnya, tinggal koretan. 2 oh ya 3 sendok makan dulur ya, 3 sendok makan dulur. Ini buat mempertebal daun dulur, daunnya kandel nanti kalau pakai ini. Juga bisa melindungi dari jamur dulur, insya Allah bisa melindungi, menyembuhkan, insya Allah dulur. Yang penting apa dulur? Tepat dosisnya, tepat takarannya, dan tepat sasarannya. Ini dulur, Remasol tidak ketinggalan dulur ya, karena ini yang membuat daun tegak dulur, popornya bisa tegak. Nanti kalau ada yang buler-buler, insya Allah dulur ya, insya Allah sembuh, bisa tegak lagi. Di umur 15 ini dulur, kita kasih 10 sampai 15 dulur, kita ngikutin umurnya dulur ya, kita kasih 15 dulur ya, karena daunnya ini sudah tinggi, kita kasih 15 mili dulur. Nah, daunnya sudah tinggi agar dia tidak tinggi terus dulur. Kalau tinggi terus nanti malah susah, repot dulur. Daunnya tinggi malah mentiung nanti dulur, bisa melengkung dulur ya, daunnya tidak mau berdiri. Selanjutnya ini terakhir dulur ya, ini Marsal dulur, buat ngabut ya dulur. Kabutnya itu biar pure, ndak wos gitu dulur. Kita kasih 20 sampai 25 mili dulur. Ini juga buat iber-iber, buat ulat juga bisa dulur, tapi ya itu dulur kurang kuat. Jadi ya semua itu ada, kasih 25 ya dulur ya, semua itu ada perannya masing-masing dulur. Jadi setiap pengecaman ini semua ini ada perannya masing-masing. Ada yang apa ya dulur, ada yang buat jamur, buat ulat, buat gerandang atau set itu dulur. Jadi ada perannya masing-masing. Ini pengecaman saya, ini peracian saya. Sebelumnya sudah saya kasih air dulur ya. Ini sekali lagi dulur, ini pengecaman buat 1 tangki dulur ya, tidak buat beberapa tangki. Sekali ngecam ya ini dulur, sekali ngeracik ya ini, buat 1 tangki dulur. Oh ya gini dulur, kemarin itu kemarin semalam dulur ya, semalam ada sedulur tani yang WA saya, itu ada apa ya, dikasih tunjuk lah, dikasih videonya, ada kendala katanya dulur ya. Kendalanya apa? Pucuk kuning lagi dulur ya. Pertanyaannya itu saja, pucuk kuning. Coba saya lihat videonya lebih. Saya coba lihat videonya, itu tanamannya itu dulur, pucuknya emang kuning, tapi saya tanya tunasnya bagaimana, tunasnya masih jalan normal. Ya ndak masalah, kalau pucuk kuning asal tunas jalan normal ya ndak masalah. Itu tandanya tanaman kita itu terkontrol dulu. Jadi modote atau pertumbuhannya ini ndak sembrono. Kalau memang pucuk kuning itu bisa terkontrol, jadi dia pertumbuhannya nih ndak sembrono, ndak ke atas terus dulur. Kalau ke atas takutnya nanti malah repot dulur. Dulur ya, sebelum nyepres, sebelum ngobat itu kita harus baca bismillah dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Niat ingsun ngobat brambang, homo penyakit padha lunga, aja padha neng brambanganku. Golek pangan yo golek pangan,
yo podo-podo golek pangane asal orang rusak tanduran gitu ya dulur ya. Usahakan dulur kalau nyepray itu mata kita fokus dulur, jalannya ndak usah cepat-cepat dulur. Jadi kalau misalkan ada ulatnya kita agak enggeng dulur ya, agak basah. Ada yang mulai agak enggeng, agak basah gitu dulur. Kelihatan dulur ya. Jika penggunaan atau pengecaman ini dulur dengan maksimal, kelihatan itu kabutnya itu dulur. Insya Allah irit dulur kalau kabutnya seperti itu, irit. Ndak boros obat dulur. Biasanya dulur ya, untuk bibitan 1 kintal itu paling 1 tangki kalau masih umur kecil dulur. Kalau umur sudah besar 2 tangki ya gitu dulur. Karena saya selalu memaksimalkan dosis dulur. Gitu dulur ya. Jadi dulur-dulur itu harus bener-bener paham tentang video saya ini dulur, bener-bener mencermati dengan apa yang saya sampaikan dulur. Oke dulur ya, ikuti video selanjutnya dulur, ikuti terus agar dulur-dulur tidak ketinggalan selalu video-video terbaru dari saya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.